Untuk isim isyarah, eh, saya ringkas yang sering saya dengar itu ada beberapa saja seperti hadza dan hadhihi itu apa namanya? Hadza itu pelafalannya menurut orang Mesir menjadi dah, dah, dal dan ha yang sukun dah, hadza, dah kolam atau kolam dah, kolam hada atau hada kolam bisa apa namanya berubah pelafalan pelafalannya menjadi kolam dah atau alam dah atau dah alam. Nah, gitu. Terus apa bedanya dah dan di? Kalau dah itu untuk benda yang mudzakkar, kalau di itu untuk benda yang muannas. Terus hina. Hina itu bahasa fushanya adalah huna. Kalian sudah tahu apa artinya huna kan? Nah, pengucapannya atau falafalannya huna di sini menjadi hina dengan dikasrohkan he-nya, hina. Terus kalau di sana apa? Hinak. Yang awalnya hunak menjadi hinak. Hamzanya dikasrohkan. Terus kalau di apa namanya? Ini dia atau itu dia, itu apa bahasa ini bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya kalau ini dia, kalau benda ini berbentuk apa namanya? Mudzakkar, maka bahasa Arab Mesirnya menjadi aho. Misalnya ini kan kolam ini mudzakkar. Kolam mudzakkar. Ketika ditanya fin alam, aho ini dia, nah, gitu. Aho ini dia. Kalau perempuan misalnya apa? Misalnya mekhoddah, mekhoddah itu bantal. Ketika ditanya orang bertanya, di mana bantal saya? Fin muhadda, fin mekhoddah bitai, bitai itu punya saya. Fin mekhoddah bitai, di mana bantal punya saya? Kalau menjawabnya karena ini muannas, mekhoddah ini muannas, mekhoddatun, mekhoddah itu bantal, mekhoddatun itu karena muannas, maka eh, pengucapannya ahiyah itu menjadi ahe. Jadi kalau lafadznya mudzakkar aho, kalau lafadznya muannas menjadi ahe. Seperti Fin Fauzan, di mana Fauzan? Terus muncullah Fauzan atau saya itu muncul aho, itu dia. Fin Fatimah misalnya ditanya di mana Fatimah karena muannas ahe, bukan dibilang aho tapi ahe gitu. Jadi perbedaan aho dan ahe seperti itu. Ini untuk isim isyarah atau demonstratif. Terus selanjutnya adalah huruf istifham atau isim istifham bisa saja. Apakah atau apa itu, kalau apakah itu seperti gak pernah saya dengar itu bahasa amiyahnya apa. Jadi ketika kita ke pasar kita bertanya apakah di sini ada bolpen, langsung nggak ada huruf halnya itu, hal itu nggak ada amiyahnya kayaknya, langsung langsung v itu artinya ada, v itu fa iya itu kalau kita kan di dalam, di sini itu v ada, seperti di sini ada bolpen v alam hina, di sini ada bolpen v alam hina, itu kan kalau diterjemahkan menjadi apakah di sini ada kolam, nah, gitu. Jadi hal itu saya nggak tahu eh, transformasi ke bahasa Mesirnya apa. Langsung kayaknya tanpa ini, tanpa huruf istifham hal, langsung tanya dengan nada yang seakan-akan terdengar bertanya, gitu. Terus mada itu mada apa ini? Saya sebutkan tadi hada atau hadihi kan kalau bahasa fusahnya, kalau bahasa Mesirnya dah dan di. Nah, ketika seseorang bertanya apa ini, jadi mada itu berubah menjadi itu tulisannya hamzah kasroh, terus iya sukun dan h sukun, dibaca gitu. Terus ketika ditanya mahada itu kan
ma itu kan apa, hada itu ini. Ketika ditanya mahada, itu bahasa Mesirnya bukan mahada tapi edah, ehdah, tapi agak dicepatin pelafalannya menjadi edah. Ini apa gitu. Terus di alam, ini kolam. Terus ketika ditanya edah di apa namanya, apa ini, di kitab, ada kitab atau dah kitab maksud saya begitu. Terus yang kedua huruf istifhamnya itu adalah min. Min itu bisa berarti dari. Anta min fin. Fin itu di mana? Fin itu di mana? Min itu dari. Jadi ketika ditanya kamu dari mana? Min aina anta? Minin inta. Itu bahasa apa namanya ketika ditanya aina anta. Min itu siapa, Malis? Tadi agak ini. Min itu siapa? Atau bisa berarti dari juga. Contoh yang bisa yang bermakna min itu apa, atau itu transformasi dari man ya. Man itu menjadi min. Seperti ada orang ketok-ketok pintu. Tok tok tok. Terus kita jawab yang di dalam, min siapa? Baru kita buka apa namanya pintunya begitu kan. Itu min yang bermakna apa? Maaf Alis. Min yang bermakna apa siapa ya, siapa. Terus bisa berarti min itu bisa berarti dari, sebagaimana kita dalam apa namanya bahasa fusha, min itu bermakna dari. Ada ana min Bamikasan atau ana min Kalimantan. Itu tidak ada perubahan kalau min yang apa namanya berarti dari. Selanjutnya adalah fin. Fin itu singkatan dari fi aina, dan disingkat oleh orang Mesir menjadi fin. Fa dikasrahkan, terus iya sukun dan nun sukun. Fin di mana? Biasanya kalau seseorang cari ini, fin kitab bitai. Bitai itu punya saya. Bitai itu artinya punya saya. Bitaak itu punya kamu. Bitai punya saya, bitaak punya kamu. Ketika seseorang bertanya, fin kitab bitai, di mana kitab punyaku? Maka dijawab mungkin dah, atau di, langsung atau dah gitu. Atau hada huwa, atau aho, bisa dijawab begitu kan. Tergantung sikonnya nanti. Fin itu bisa berarti apa tadi? Di mana. Kalau seseorang bertanya, di mana kamu? Atau seseorang lagi menunggu kan, ada ketemuan mungkin di satu tempat, terus salah satu dari orang itu terlambat, maka yang datang duluan nelpon misalnya, langsung aina anta, kok belum datang. Aina anta, finak. Fin itu fa huruf kasroh, iya sukun, nun fathah, dan kaf sukun menjadi finak. Di mana kamu? Kalau di mana dia, fin huwa gitu. Kalau perempuan, fin hiya. Kalau mukhatab perempuan, fin inti. Di mana kamu sekarang? Fin inti dilwati. Dilwati itu nanti saya jelaskan di akhir. Dilwati itu adalah bermakna sekarang. Finak. Terus mata. Mata itu kapan? Kapan bertransformasi pelafalannya menurut orang Mesir menjadi imta. Imta wulita itu berasal dari kata mata wulita kan. Mata wulita, kapan kamu dilahirkan? Orang Mesir mengatakan imta wulita, kapan kamu dilahirkan. Jadi ada hamzah di depan mim, memnya sukun, terus tak, dan apa namanya itu alif lagi, nah jadi imta.
Terus kenapa itu bahasa Arabnya limada. Orang Mesir tidak menggunakan itu, tapi menggunakan kata leh. Leh itu hurufnya adalah lam kasro, terus iya sukun, dan ha sukun menjadi leh. Terus ketika orang bertanya, leh Fauzan Musgai, Mos itu tidak. Leh Fauzan Musgai. Kenapa Fauzan tidak datang? Ja itu menjadi gaya. Gai. Jim dibaca jim fathah, terus iya sukun gai. Ja itu menjadi gai. Tidak semua ya menjadi tidak semua hamzah menjadi ya. Cuman ada beberapa di ja'ah ini lafaz ja'ah berubah menjadi ya, jadi gai. Terus ada apa? Mada hadas itu bahasa Arabnya apa kalau di Mesir? Yaitu VE. 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 V itu apa namanya? Ada. Terus E itu apa? Jadi VE, ada apa? Terus Zai, kaifa. Zai itu menjadi kaifa. Kaifa itu menjadi Zai maksud saya. Zai yakni Fauzan Musgai. Bagaimana kok bisa jadi Fauzan tidak datang? Nah, begitu kan? Zayak ini bisa berarti seperti mislu. Seperti saubi zai saubak. Baju saya sama seperti baju kamu. Atau bisa diartikan misalnya Muhammad kal qamar. Jadi bahasa Mesirnya menjadi Muhammad zai qamar atau zai amar. Zai amar. Muhammad zai Mahmud misalnya. Rupa Muhammad sama dengan Mahmud atau seperti Mahmud. Itu bisa berarti zai. Nah, ada sering kita dengarin atau dengarkan kaifahaluk. Kaifahaluk itu bahasa Mesirnya adalah zayyak. Za fathah, iya tasdid fathah, terus kaf. Zayyak. Itu untuk mukhatab laki-laki. Zayyak, apa kabar? Kaifahaluk. Kalau perempuan zayyik gitu. Zayyak. Ada kata lain dari apa kabar ini adalah amil e. Saya dulu ketika pertama nyampe Mesir, amil e itu saya berarti apa namanya memahaminya itu laku apa? Itu salah ternyata. Itu apa namanya? Saya waktu itu jawab gini, amile. Orang Mesir nyapa saya ketika saya nyetop bis itu untuk berangkat kuliah. Amile. Amil itu saya kira anak koim, kata saya kan. Anak koim, saya sedang berdiri. Saya diketawain sama teman-teman katanya. Amil itu artinya apa kabar? Jadi jawabannya tamam, alhamdulillah. Jadi zayyak dan amil itu satu makna, yaitu kaifahaluk atau apa kabar.